Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Bella Istiqomah, saya dari kelas 3B Manajemen dengan NPM 0211241181. Di sini saya akan membahas komunikasi bisnis tentang meyakinkan tanpa menyinggung, yaitu strategi persuasi dalam komunikasi bisnis lintas budaya. Jadi saya akan menjelaskan untuk latar belakangnya. Bisa dilihat di slide sebelah ini. Jadi dalam era globalisasi ini, pelaku bisnis sering sekali berinteraksi dengan mitra dari berbagai budaya. Perbedaan itu seperti kayak bahasa, nilai, dan gaya komunikasi itu dapat menimbulkan kesalahpahaman, guys. Nah, jadi oleh karena itu dibutuhkannya kemampuan kita tuh untuk berkomunikasi persuasif dan sensitif terhadap suatu budaya agar pesan yang diterima tuh yang kita sampaikan terus dapat diterima dengan baik tanpa menyinggung pihak lain. Nah, strategi persuasi lintas budaya ini membantu membangun kepercayaan dan hubungan bisnis yang harmonis di tingkat global. Lalu di slide selanjutnya ini ada pengertian komunikasi bisnis lintas budaya. Untuk pengertian komunikasi bisnis lintas budaya ini adalah suatu proses pertukaran informasi, ide, dan pesan antara individu atau suatu organisasi dari budaya yang berbeda dalam konteks bisnis gitu. Nah, tujuannya itu untuk mencapai kesepahaman gitu. Jadi kerjasama dan tujuan bersamanya itu meskipun kayak memiliki perbedaan bahasa, nilai, gaya bicara. Jadi kayak bakal bisa saling memahami gitu. Dalam praktiknya ini, komunikasi lintas budaya menuntut kemampuan untuk menyesuaikan cara bicara, bersikap, dan bernegosiasi agar pesan itu dapat diterima dengan baik tanpa menyinggung pihak manapun. Jadi kuncinya itu kita tuh harus saling menghormati dan memahami perbedaan. Nah, slide selanjutnya ini ada konsep dasar komunikasi persuasif. Nah, komunikasi persuasif ini adalah sebuah proses yang mempengaruhi sikap, pendapat, atau tindakan orang lain melalui pesan yang meyakinkan. Jadi di dalam dunia bisnis ini, persuasi yang digunakan itu untuk menarik pelanggan, menyampaikan ide, atau mencapai kesepakatan dengan mitra kerja. Nah, agar efektif itu, komunikasi persuasif perlu menggabungkan antara logika, emosi, dan kredibilitas, sehingga pesan-pesan dapat diterima tanpa paksaan dan tetap menghormati lawan bicara. Nah, tujuannya itu meyakinkan secara sopan dan efektif. Lalu, di slide selanjutnya ini ada tantangan persuasi dalam lintas budaya. Jadi dalam komunikasi bisnis lintas budaya itu, persuasi sering menghadapi berbagai tantangan. Setiap budaya itu memiliki cara berbicara, berpikir, atau menafsirkan pesan yang berbeda. Gaya komunikasi yang dianggap tegas di suatu budaya itu bisa dianggap kasar di budaya lain. Contohnya, kayak di perbedaan budaya Batak sama budaya Sunda. Kan Batak tuh kalau ngomong tuh kan kayak tegas gitu kan, kayak istilahnya ngegas gitu. Sedangkan Sunda tuh kayak lembut gitu ngomongnya. Nah, jadi selain itu, perbedaan bahasa, nilai sosial, dan norma etika dapat menimbulkan salah paham atau resistensi terhadap pesan yang disampaikan. Nah, jadi karena itu, pemahaman budaya menjadi kunci untuk menyampaikan pesan persuasi tanpa menyinggung pihak lain. Tantangannya itu kita tuh kayak harus meyakinkan tanpa harus menyinggung gitu. Jadi, kita tuh harus meyakinkan, misalnya kita meyakinkan ini ya, contohnya kita nih orang Batak meyakinkan orang Sunda gitu, kayak gimana sih caranya biar penyampaian kita tuh gak menyinggung si pihak suku Sunda ini gitu. Nah, lalu di slide selanjutnya ini ada strategi persuasi efektif lintas budaya. Jadi agar komunikasi persuasi lintas budaya itu berhasil, diperlukannya pemahaman dan penyesuaian terhadap perbedaan budaya. Pelaku bisnis ini perlu menunjukkan empati, menghormati nilai lawan bicara, dan menyesuaikan gaya penyampaian pesan agar tetap sopan dan meyakinkan. Nah, jadi strategi ini tuh efektif guys untuk meliputi memahami budaya mitra bisnis, menggunakan bahasa yang netral, serta menjaga komunikasi nonverbal agar tidak disalahartikan. Jadi kita tuh harus menunjukkan empati dan rasa hormat gitu. Kita tuh harus menghargai perbedaan budaya-budaya atau bahasa-bahasa lainnya. Nah, di slide selanjutnya ini ada model struktur persuasif. Ada dua ya guys, jadi ada AIDA atau Monroe Sequence. Jadi ini tuh gak jauh beda. Jadi agar pesan itu lebih terarah dan efektif, kita tuh perlu struktur penyampaian yang sistematis gitu. Salah satu model itu AIDA. Apa sih AIDA itu? Attention, interest, desire, action. Jadi attention itu kayak kita tuh menarik perhatian audiens, atau interest itu membangun minat dengan informasi yang relevan. Terus desire tuh
menumbuhkan keinginan untuk bertindak. Serta action itu kita harus mengajak audiens untuk mengambil tindakan nyata. Terus ada model lain nih, Monroe Motivate Sequence. Nah, juga efektif dengan langkahnya itu attention, need, satisfaction, visualization, dan juga action. Lalu di sini slide selanjutnya ada studi kasus nyatanya ya guys. Jadi yang satu ini negosiasi antara Jepang dan Amerika. Perusahaan Amerika ini cenderung langsung dan to the point, sedangkan perusahaan Jepang itu lebih hati-hati dan tidak konfrontatif. Jika pihak Amerika terlalu agresif, hal ini bisa dianggap tidak sopan oleh pihak Jepang. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil adalah pahami gaya komunikasi dan ritme budaya lawan bicara, gitu guys. Gak usah jauh-jauh Jepang Amerika sih, kayak kita maksudnya Sunda sama Batak aja itu kayak udah menjadi pelajaran gitu. Terus yang kedua ini iklan Coca-Cola di berbagai negara. Kan kalian tahu ya, Coca-Cola tuh emang menyebar banget kemana-mana. Jadi Coca-Cola itu menyesuaikan pesan dan visual iklannya itu sesuai dengan nilai lokal gitu. Jadi misalnya iklan yang di Asia itu menonjolkan kebersamaan, sedangkan yang di Barat tuh menonjolkan kemandirian. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil adalah adaptasi budaya membuat pesan persuasif lebih diterima. Jadi untuk kesimpulan dan penutup topik kali ini yaitu komunikasi persuasif lintas budaya itu menuntut kita untuk memahami dan menghargai perbedaan budaya dalam setiap interaksi bisnis guys. Jadi keberhasilan persuasi tidak hanya bergantung pada kata-kata yang meyakinkan atau pokoknya kata-kata yang udah bergantung kata-kata yang meyakinkan, tetapi juga pada empati, sopan santun, dan adaptasi terhadap nilai-nilai budaya lawan bicara tersebut. Nah, dengan menerapkan strategi persuasi yang sensitif terhadap budaya, pelaku bisnis ini tuh harus dapat meyakinkan tanpa menyinggung gitu ya guys. Dan kita tuh harus membangun kepercayaan serta menciptakan hubungan profesional yang kuat dan berkelanjutan di tingkat global. Terima kasih, terima kasih. Mohon maaf bila presentasi saya ini banyak kesalahan. Mohon dimaafkan jika memang ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.